Ya, menarik karena grafologi atau ilmu membaca tulisan tangan dan tanda tangan ini sudah mulai digunakan dalam rekrutmen karyawan Iya, ya. iya, Kemudian di kepolisian untuk iya, membongkar iya, kasus-kasus iya, kriminal gitu ya. Dan kemudian untuk membaca karakter orang waktu kita nerima karyawan itu termasuk ya. iya. Nah, tapi dalam untuk diri kita sendiri itu kita bisa juga melihat hambatan-hambatan dalam karir kita gitu Iya, ya, iya, berdasarkan sifat-sifat yang bisa terlihat dari tulisan. betul sekali. Bisa Anda berikan contoh beberapa tanda tangan dari tokoh-tokoh terkenal yang kemudian bisa Anda Oke. ceritakan sendiri? Ada dua tanda tangan dari dua orang yang besar kan gitu ya. Iya, Dari sini kita bisa melihat ada sebuah perbedaan yang cukup kontras di sini. Dari satu tanda tangannya Pak Polo. Polo ini yang sangat sederhana sekali, dan rekan Agnes Monica yang sangat menarik sangat kan gitu kan. Oke, Sehingga bisa kreativitas harus sesuatu yang sesuatu yang hingar, seru, iya. bling, dan Kalau kelihatan biasa-biasa aja nggak tertarik dia beda ya. banget kan gitu. Jadi sebetulnya tanda Sementara tangan kalau Mas Polo, kalau kita terlalu banyak variasi, dia nggak malah cocok, nggak tertarik nggak ya. cocok. Dia lebih suka yang sederhana, yang Sederhana, simple. simple-simple. Jadi tanda tangan adalah entry point pada saat kita mau membangun komunikasi dengan orang lain. Artinya dengan membaca tanda tangan seseorang, kita bisa memilih ya cara Untuk untuk berkomunikasi. Iya. sehingga semuanya jadi lebih Lebih lancar. mudah, ya. Jadi kalau bisnis kita lihat dulu tanda tangan Oh iya, calon rekan bisnis kita ya. Kalau mau kawin pun kita juga lihat pacar kita tanda tangannya seperti apa. Calon kita Baru seperti datang apa. ke Anda, tolong diubah dia dong. Tapi nanti masa promosi habis bahaya itu. Bahaya juga. Contoh, Oke, ini contoh, ini ada contoh perubahan. klasik sekali ya, di tanda tangannya Richard Nixon ini ya. Jadi di awal dia jadi presiden sekitar tahun 68-an ya, dan itu terus berjalan sampai peristiwa Watergate sekitar tahun 74 ya. Kan kelihatan sekali prosesnya. Jadi dari Richard Nixon yang kelihatan semuanya akhirnya tinggal hilang aja. Nah, apa yang terjadi nih? Apakah seseorang yang tanda tangannya berubah juga ada sesuatu yang berubah dalam diri dia? Oke, tanda tangan adalah wakil kita ya. Jadi bagian dari diri kita pada saat kita tidak ada. Ini adalah saya, ini adalah aku gitu. Pada saat tanda tangan kita berubah menjadi semakin tidak terlihat, sebetulnya aku sebagai aku sudah semakin hilang. Disinilah sebetulnya saat untuk insaf sebetulnya kan gitu, bahwa I am sudah nggak ada lagi. Tapi kalau kita punya kesadaran, misalnya saya pernah baca, kalau kita tanda tangan, ujungnya kalau bisa naik ke atas, jangan turun. Karena ini berkaitan dengan karir kita supaya naik ke atas. Nah, apakah dengan mengubah tanda tangan kita, persoalan selesai? Oke, saya balik ke naik dan turun duluan gitu. Sebetulnya nggak ada yang apa ya, sakral tentang naik dan turun gini. Ini hanya persepsi kita bahwa naik itu bagus, turun itu jelek. Jadi kalau grafik naik itu orang seneng kan gitu. Sebetulnya hanya masalah. Jadi pada saat kita menaik ada persepsi di dalam diri kita, oh ini ingin menjadi lebih baik. Kemudian kalau turun jadi tidak bagus gitu. Contoh ini adalah salah seorang alumni saya yang ikut training. Dia tanda tangannya semula adalah yang sebelah kiri, namanya Pak Budiman Wijaya gitu. Semula waktu itu tanda tangan seperti itu, dan kemudian ikut training dan dia rubah tanda tangannya. Dalam waktu nggak terlalu lama dia menjadi direktur dari sebuah BPR gitu. Tadinya cuma bagian serius sekali, boleh ditanya Daniel gitu. Jadi nah, kalau tanda tangan atau tulisan bisa menunjukkan kesehatan atau adanya penyakit pada seseorang, itu bisa dilihat dari mana? Oke, ini bagian dari grafologi yang relatif masih muda umurnya, jadi baru aja belum terlalu dalam, tapi minimal sudah mulai berkembang. Beberapa alumni saya yang dari pihak kedokteran, para dokter yang sering dibilang bahwa tulisannya jelek, alumni saya dokternya tulisannya bagus-bagus juga gitu ya. Gitu. Cuman mereka lihat, mereka mendalami tentang ini. Kalau kita lihat tulisan ini ya, Bung Andi lihat pada setiap lengkungan di huruf K, huruf L, huruf H itu di ujung lengkungan ada titiknya kan? Lihat tuh, semua lengkungan ada titiknya gitu. Pada saat kita ada tanda-tanda yang aneh dalam sebuah tulisan, misalnya ada titik, ada yang tinta melebar gak jelas tapi polanya sama, kita akan melihat bahwa ini ada sesuatu yang salah secara fisikal pada di orang tersebut. Ini adalah karena titiknya ada di atas, maka kemungkinan besar ini adalah keluhan di bidang leher ke atas. Dan memang benar dia problemnya adalah migrain yang berlarut-larut gitu. Jadi tulisan tangan selalu dibedakan menjadi 3 zona penulisan, zona atas, tengah, dan bawah. Dan disamakan dengan orang, zona atas itu dari leher ke atas, tengah itu dari leher sampai bagian sini, dan bawah itu ke bawah. Saya nggak mau masuk karena bidang saya bukan di bidang itu, saya lebih kepada self-development, bagaimana kita lihat ini untuk mengembangkan lebih lanjut. Contohnya tulisan ini
Kalau kita mau kembangkan orang ini, dia adalah seorang pemikir. Kita lihat semua bagian atas, kolom-kolom atas itu tinggi-tinggi dan kelihatan kan huruf K-nya, L-nya. Ini tipe pemikir. Bagusnya jangan dipaksa. Jangan dipaksain, kamu nato aja gitu lah. Ya memang dia pemikir, jadi nggak action memang bagian dia gitu. Jadi ini gunanya di dalam mapping, di dalam pekerjaan. Siapa bekerja di sana, siapa bekerja di sini, karena tinggal dilihat dari tulisannya. Oke. Dan kalau nggak salah Anda sudah menerbitkan sebuah buku analisis tulisan tangan. Iya. Ini bisa didapatkan di toko-toko buku? Bisa, sekarang udah cetakan keempat. Jadi orang awam bisa mempelajari Bisa, ini? sangat bisa mempelajari, minimal untuk tipe basicnya ya, tipe dasarnya ya. Cuman kalau memang mau tahu lebih lanjut memang harus menjalani masa trainingnya selama beberapa hari karena memang ada ciri khas tertentu. Tapi untuk kita tahu minimal ini arahnya kemana, live trap apa kira-kira yang ada di saya ada di buku ini. Oke, jadi dengan ilmu ini apa harapan Anda ke depan? Orang lebih jujur pada diri sendiri dan orang lain dan kita bisa saling jujur. Bayangin aja misalnya anak kita bisa baca duluan dan dia tahu tulisan bapaknya kan, bapaknya ngomong apa dia, bapak nggak segitunya amat sih kan, kita sama-sama tahu kan gitu kan. Iya. Tapi sekali lagi bahwa ini bukan soal salah benar, tergantung bagaimana nilai-nilai. Betul. Tapi itu pun bisa dikoreksi ya. Sangat bisa. Dengan cara apa? Ada beberapa terapi yang kita bisa lakukan. Terapi paling sederhana yang bisa dilakukan semua orang adalah merubah tulisannya minimal. Dengan tadi memahami grafologi atau ilmu membaca tulisan tangan dan tanda tangan, mudah-mudahan kita lebih jujur dan bisa memperbaiki diri untuk mencapai tujuan-tujuan kita secara maksimal. Itu yang saya tulis di awal buku saya, selamat datang di dunia yang penuh kejujuran. Karena semua orang tuh jujur dengan tulisannya. Hanya tinggal kita bisa baca apa enggak kan gitu. Oke, terima kasih Mas Bayu. Kita belajar cukup banyak hari ini dan seperti biasa di akhir acara saya akan membagikan satu buku bagus, Chicken Soup for the Entrepreneur's Soul. Kisah-kisah inspiratif tentang mengejar impian dengan berbisnis sendiri. Dan ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda. Bagi Anda di rumah, jangan khawatir, Anda juga bisa mendapatkan buku ini secara gratis dengan mengakses website kickandy.com. Akhir kata, dengan mengenal profesi-profesi unik ini, kita semakin terbuka untuk bisa memahami teman-teman, memahami rekan-rekan, memahami orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa. Jangan takut beta cuma polo berdansa putar bye-bye. Jangan sampai aleta guys, nanti pulang mama bisa bakalan. Hey rame-rame, rame-rame, mari katong berdansa rame-rame. Hey rame-rame, berdansa goyang.